Selamat sore, Pak MC. Halo, Luar biasa Pak. Anda. Baik, ya. Selamat sore semuanya ya. Kemarin merayakan Hari Natal, saya ucapkan selamat Hari Natal. Saat ini saya sedang berlibur bersama keluarga di Bali, seperti Anda saksikan. Hari ini saya mau ke pantai, nggak jadi gara-gara webinar. Ya udah, tadi udah buka baju, sekarang pakai baju lagi. Nggak apa-apa ya, akhir tahun saya rasa kita sedikit agak lebih santai. Yang terpenting kita tetap optimis dan semangat. Saya mau ketawa tadi saudara MC bilang sudah tidak tahan. Saya pikir ini kayak minum VP aja ya, kayak minum VP aja kayak sudah tidak tahan gitu. Ya udah, baik. By the way, terima kasih udah diundang masuk ke dalam acara webinar. Saya senang sekali. Saya tadi mencermati pembicara kita dari awal, dari Pak Kres ya, kemudian juga dari Bu Julfa, satu persatu saya cermati. Saya sangat terharu. Ya, kenapa saya katakan saya sangat terharu? Seorang ibu rumah tangga, jauh dari hiruk-pikuk kota, bahkan kalau Anda cek di Google, Tahuna itu satu daerah dan wilayah yang sangat terpencil ya. Bahkan lebih dekat ke Filipina daripada dekat ke Indonesia. Kalau dibilang itu wilayah paling utara Indonesia, bisa jadi, ya. Jadi Tahuna itu adalah sebuah tempat yang sangat terpencil, pulau tersendiri, tapi lahir dua orang Crown Star Director. Itu sebuah hal yang sangat istimewa yang tidak bisa kita kesampingkan. Dan coba Anda bayangkan, ya, kalau Ibu Julfa yang berada di kota terpencil Tahuna, mungkin masyarakatnya cuman boleh dikatakan 1/10 kota Anda. Kalau Anda tinggal di Pulau Jawa, Anda tinggal di Sumatera, ya Kalimantan, saya yakin penduduknya masih jauh lebih banyak daripada orang yang tinggal di Tahuna. Nah, tapi bisa jadi crown. Nah, itu sesuatu yang sangat istimewa, bukan? Sekarang Anda mau cari alasan apa lagi? Kalau Anda bilang, saya nggak punya customer, saya nggak punya pelanggan. Tadi saya baca kolom komen ya, itu pertanyaannya menurut saya pertanyaan pemula semuanya. Ada orang ngechat, kemudian nggak balas lagi, cuman tanya-tanya. Itu sebuah hal yang simple. Zaman sekarang, Anda ngechat pun, orang chat pun nggak balas, Anda sudah bete. Nah, itu sama aja kayak orang udah demo produk ke orang lain, tapi orang itu nggak beli. Ya sudah, kita mau bilang apa? Ya kan? Kan saya sudah bilang, Pak, ini kok saya ditolak? Padahal saya udah presentasi. Pertanyaan prospek zaman sekarang seolah-olah Anda itu kayaknya anti ditolak gitu loh. Baru sekali udah ditolak, udah kayaknya down. Baru 2 kali ditolak kayaknya udah down banget. Nah, apakah menurut Anda bisnis ini nggak jalan? Nggak juga. Bisnis ini adalah kesempatan yang paling tepat untuk Anda itu belajar mengekspresikan diri. Sekarang saya mau tanya, lebih mudah mana Anda jalankan bisnis ini, yang mana produk itu tinggal beli di kantor, atau pesan di kkd.id, ya. Kemudian Anda pelajari produknya, seperti tadi Bu Julfa bilang, Anda demo produknya, Anda presentasikan, Anda promosikan, Anda follow up, Anda jual, dan itu terjual gitu. Ataukah lebih baik Anda hari ini membangun bisnis Anda sendiri, startup, ya. Anda, oke, tadi saya barusan posting ya kan, saya dapat penghargaan dari YouTube lagi, dikirimin hadiah kado Natal berupa satu set peralatan yoga sama handuk. Ya, saya bilang satu kalimat di Instagram saya, Anda lebih baik pilih mana? Kalau Anda mau bisnis Anda sendiri, baru starting, nggak usah jauh-jauh deh, Anda jual gerobak bakso. Saya tanya, kalau Anda jual gerobak bakso, apakah yakin hari pertama jualan itu langsung laku? Enggak, orang nggak kenal warung Anda, orang nggak kenal gerobak Anda. Dan masalahnya ketika Anda sudah jualan gerobak bakso, Anda itu sudah bikin tepungnya, sudah bikin baksonya, udah bikin mie-nya, udah bikin kuahnya. Kalau nggak laku hari itu gimana? Ya harus dibuang semua dong. Nah, pertanyaan saya sekarang satu, kalau itu semua harus dibuang, apa Anda nggak jauh lebih rugi? Sedangkan bisnis ini, saya mau tanya, ruginya di mana coba? Ya kan? Anda produk pun kalau Anda mau pakai,
itu Anda bisa pakai, memang khasiatnya, manfaatnya bagus. Ambil satu contoh seperti kayak tes. Ya kan? Kalau Anda mau rajin promosi, Anda mau rajin kenalkan, mulut yang terkunci ini mau buka gitu. Anda tahu mulut Anda ini dikunci sama siapa sih? Dikunci oleh rasa malu. Dikunci oleh rasa gengsi. Mulut Anda ini dikunci oleh prasangka-prasangka yang kalau nanti ngomong, kalau diketawain gimana ya? Kalau saya nanti bicara, nanti kalau orang itu nggak beli gimana ya? Nanti kalau orang itu bicara, nanti kalau misalkan dia... Nah, sebelum mulut ini terbuka, itu sudah ada jutaan, saya bilang jutaan prasangka-prasangka yang kekhawatiran-kekhawatiran yang sebetulnya itu belum yakin, itu belum pasti terjadi, tapi Anda itu sudah takutnya minta ampun gitu. Nah, menurut saya, aduh, saya nggak pinter bicara, Pak, saya nggak cocok di bidang direct selling. Terus cocoknya apa? Saya tanya, kalau Anda nggak cocok di direct selling, Anda cocoknya apa? Saya juga bingung gitu. Tapi cicilan jalan terus gitu loh. Biaya hidup jalan terus. Kalau Anda sekarang belum berkeluarga, mungkin orang tua Anda sudah nggak mampu lagi menafkahi uang kuliah Anda gitu. Dan whatever it takes lah, apapun inti permasalahannya, setiap orang punya masalah masing-masing. Nah, pertanyaan saya, ketika Anda itu sudah dirundung begitu banyak masalah, sudah dirundung begitu banyak problem, terus Anda mau diam diri, Anda mau tunggu diam mati, tunggu segala sesuatunya, tunggu bantuan dari pemerintah, atau apa? Saya juga nggak tahu. Pemerintah ngasih Anda BLT pun, bantuan langsung tunai pun, itu bukan solusi. Saya paling sedih dengar pemerintah mengucurkan BLT, malah bukannya bikin usaha, malah bukannya apa, tapi malah dibuat beli rokok, malah dibuat sabung ayam. Aduh, Anda perhatikan, inilah masyarakat Indonesia sakit. Gitu loh. Jadi, menurut saya, bantuan langsung tunai pun itu bukan solusi. Nah, solusinya adalah bagaimana kita hari ini, coba mulut yang terkunci ini, mulut Anda itu dikunci oleh otak. Nah, otak Anda itu yang terkunci, otak Anda itu harus di-refresh dulu, berani dulu, yakin dulu, gitu loh, percaya dulu. Kalau Anda hari ini nggak yakin, nggak percaya, nggak berani mencoba, yang ada prasangka. Berapa banyak hari ini pelanggan yang hilang gara-gara prasangka? Tadi ada yang chat, saya ada pelanggan. Itu bukan pelambang, itu prospek. Prospek sama pelanggan itu dua hal yang berbeda ya. Prospek. Jadi pelanggan sudah ngechat ke HP. Bukan, itu bukan pelanggan. Pelanggan itu adalah orang yang sudah membeli dan dia akan repeat order. Itu namanya pelanggan. Nah, sekarang Anda mendapatkan pelanggan. Kan saya sudah pernah bilang di video saya, bagaimana cara mendapatkan 100 pelanggan pertama. Sebelum proses terjadinya pelanggan, itu Anda harus punya yang namanya pembeli. Nah, ya kan? Nah, jadi pembeli, orang sudah bisa beli produk dulu, baru orang itu kalau sudah cocok, servis Anda bagus, orang itu akan jadi pelanggan. Jadi tahapannya beli dulu. Nah, kalau orang itu beli aja juga enggak, gimana mau jadi pelanggan? Orang baru chat, itu istilahnya orang masuk ke toko. Masuk ke toko itu belum tentu beli, Anda jangan baper. Gitu loh. Orang kalau lihat-lihat brosur, lihat-lihat katalog, itu belum pasti beli. Gitu loh. Terus Anda pasti berkata, kok susah sekali ya jadi pengusaha. Terus yang gampang itu apa? Ya kan, mikir dong. Ya kan, yang hidup yang gampang itu apa? Kasih tahu saya. Ya kan, dalam hidup ini, hidup itu yang gampang apa? Kasih tahu saya gitu loh. Di dunia ini nggak ada yang gampang, bro. Ya, Anda harus tahu gitu loh. Saya kadang-kadang anak-anak muda ini kalau nggak dikasih bahasa yang keras, Anda nggak pernah akan sadar gitu loh. Justru kamu yang berat itu gimana kamu cara melatih kesabaranmu. Kemudian kamu hari ini bagaimana melatih memperbaiki skill mempromosikanmu, memperbaiki skill presentasi. Dan itu sudah jutaan banyak sekali kontennya, udah hampir 1000 konten di Success Before 30. Apakah Anda masih belum mempraktekkan? Percuma Anda nonton channel Success Before 30 setiap hari kalau Anda nol praktek, percuma. Karena Anda akan dapat ilmu sendiri ketika Anda praktek. Ya kan? Kenapa saya hari ini bisa menceritakan segala sesuatunya di SP30? Karena saya rajin praktek. Dengan rajin praktek saya menemukan satu keberanian. Sama seperti hari ini Anda saya suruh pegang kecoa, takut, jijik begini. Takut itu karena ada yang mendidik. Kecil kita didik sama orang tua kita, itu kecoa. Tapi coba Anda perhatikan orang gila. Ya, saya nggak suruh Anda jadi orang gila. Orang gila itu apapun dipegang. Ya kan? Apapun dimakan mungkin contohnya. Nah, artinya apa? Itu pasti karena dia sudah punya mindset doll. Nah, pertanyaan saya, memang saya nggak suruh Anda jadi orang gila gitu loh. Tapi kadang-kadang orang gila itu dalam tanda kutip,
dia berani melakukan apapun. Nah, hari ini kita terlalu banyak dibatasi oleh norma, mindset, pendidikan yang akhirnya membatasi kita jadi pengusaha yang sukses. Pengusaha yang sukses itu nomor satu, berani. Kalau Anda belum sudah takut, belum sudah di chat aja udah baper, kok nggak dibalas lagi. Baru di chat 1 orang aja udah baper. Anda di chat 10 orang, nggak mungkin 1 pun nggak ada yang dibeli. Gimana caranya supaya Anda punya WA itu di chat sama 10 orang? Ya kan? Nah, itu baru bisa mendapat sama seperti kayak Andi ini. Belum memberikan service yang baik, belum memberikan follow up yang bagus, belum memberikan sebuah pelayanan yang terbaik untuk pelanggan Anda belum sudah langsung baper duluan. Nggak bisa begitu. Nah, sekali lagi, kalau Anda misalkan masih tanya seperti itu, berarti Anda nggak cocok jadi pengusaha. Gitu loh. Sama seperti, loh Pak, saya cocoknya jadi apa? Mungkin cocoknya jadi karyawan. Terus kalau jadi karyawan, Anda tanyanya apa lagi sama bos Anda? Ya kan, bos Anda hari ini bertanya, kamu hari ini bisanya kerja apa? Oh, saya bisanya kerja ini, Pak. Saya bisanya kerja itu, Pak. Bos tidak akan mempekerjakan karyawan yang butuh cari pekerjaan. Bos pasti akan mempekerjakan karyawan yang bisa menolong permasalahan perusahaan. Contohnya, permasalahan perusahaan ini kotor, ya sudah, bos akan mempekerjakan office boy. Permasalahan perusahaan hari ini di gudang ini stok barangnya semrawut. Nah, bos akan mempekerjakan storekeeper atau penjaga gudang gitu untuk membuat gudang Anda jadi lebih rapi. Jadi semua intinya permasalahan di perusahaan itu akan terjadi. Baru Anda, bos tidak akan, bos kasihani saya bos, saya nggak punya pekerjaan hari ini, tolong kasih saya kerja, saya butuh makan dan sebagainya. Bos akan tanya, kamu bisanya apa? Ya bos suruh saya apa aja bisa. Nah Anda hari ini suruh ini, nggak bisa. Suruh sales, nggak bisa. Suruh marketing, nggak bisa. Suruh ngitung duit, nggak bisa. Semua nggak bisa. Anda malah jadi masalah bagi perusahaan. Nah, jadi gini ya, sama pertanyaan-pertanyaan Anda tadi di kolom chat itu tadi. Ketika pertanyaan-pertanyaan Anda tadi di kolom chat, itu intinya permasalahan. Mentor berusaha akan mengarahkan kepada Anda bagaimana Anda punya permasalahan itu bisa segera diatasi. Tetapi, mentor juga nggak bisa apa-apa kalau Anda intinya tidak praktek gitu loh. Nah, anak zaman sekarang karena online ini jadinya males praktek offline. Padahal saya juga sangat mengharapkan Anda itu tetap harus praktek offline. Meskipun kita punya webinar, kita punya WA. Tapi Anda harus praktek. Juallah produk ini ke teman-teman Anda. Coba perkenalkan produk ini ke orang tuanya teman Anda. Coba perkenalkan produk ini ke tante Anda, ke om Anda. Perkenalkan. Intinya nggak apa-apa. Ditolak itu nggak apa-apa. Yang penting Anda dapat pengalamannya. Jadi saya sangat menganjurkan pada anak-anak muda, please, Anda itu banyak praktek, Anda yang penting dapat pengalamannya. Kalau laku itu bonus. Nah, kuat-kuatan mental di sini. Kalau belum laku, ya sudah, bersabar aja. Berarti skill mempromosikan produk Anda mungkin kurang bagus. Produk keke itu produk laku, Bapak Ibu. Produk laku. Saya beritahu, kenapa orang lain laku? Buktinya apa? Peringkatnya bisa manajer, bisa director, bisa crown. Nah, itu kan bermakna produknya laku. Nah, kalau nggak laku, gimana bisa mencapai peringkat sampai crown? Nah, sedangkan Anda mungkin manajer aja belum. Kok produk keke sulit dijual? Bukan produk keke sulit dijual, tapi teknik mempromosikan Anda yang salah. Ya kan? Jadi seringkali Anda menyalahkan orang lain, Anda menyalahkan produk keke, tapi Anda tidak menyalahkan kenapa kok orang tidak beli produk di saya, tapi beli di produk orang lain. Beli produknya di orang lain. Nah, inilah sebuah kalimat yang menurut saya harus kita kita jangan takut dengan yang namanya penolakan. Kita ini pemula banget gitu. Nah, nanti tantangan Anda itu kalau sudah beli jadi pelanggan, tantangan Anda beda lagi. Bagaimana tetap membuat pelanggan Anda itu tetap belanja gitu. Bagaimana membuat pelanggan Anda itu tetap tidak lari ke tempat orang lain, tidak lari ke perusahaan lain. Bagaimana membuat pelanggan Anda tetap setia sama Anda? Itu ada lagi teknik follow up. Itu ada sudah. Saya nggak mau bahas itu, sudah banyak di channel SW30. Bagaimana cara mempertahankan customer Anda. Itu udah banyak sekali. Anda sendiri nggak pernah nonton gitu loh. Tontonannya channel game terus ya. Gimana kamu bisa pinter gitu loh. Channelnya game tapi tontonannya, tapi hari ini pengennya jadi crown dari mana? Keroncongan kali ya kan? Nah, itu sesuatu yang nggak mungkin. Makanya Anda harus belajar bagaimana cara membuat customer Anda itu akan setia. Bisnis itu bisa besar, nggak mungkin kalau Anda hari ini tidak tahu teknik mempertahankan customer Anda. Nah, setelah pertahankan customer, gimana membuat customer Anda lebih loyal dan lebih banyak lagi? Iya kan? Nah, bagaimana membuat customer Anda lebih besar lagi? Ketika customer Anda lebih besar, semakin
mulut ke mulut semakin banyak, semakin besar, akhirnya perusahaan Anda, bisnis Anda, organisasi Anda akan semakin berkembang. Ketika organisasi, kenapa? Semua dibangun dari customer base. Kalau customer base atau data customer ini atau basis customer ini tidak menjadi sebuah ukuran totalitas perusahaan kita, kita tidak bisa besar. Nah, oleh sebab itu, Anda sih sudah dapat untung sekali. Saya senang hari ini saya sudah dapat untung. Tapi ketika Anda sudah dapat untung, Anda jaga hubungan nggak sama dia? Waktu ulang tahun ditelepon nggak? Ya kan? Kemudian jangan pas ditelepon kalau lagi butuh duitnya aja, nggak repeat order ya produk barunya. Jangan begitu dong. Dia sudah beli produk sama Anda, minimal kayak ulang tahun anaknya Anda telepon. Nah, itu namanya cara menjaga minimal. Betul Bu Julfa, tadi 10 pelanggan tetap. Memang benar, minimal. Kalau punya 100 pelanggan tetap, ya lebih bagus. Kalau punya 1.000 pelanggan tetap, ya lebih baik lagi. Kan gitu. Tapi kita kan jaga pribadi 10. Tapi kalau 1.000 mungkin dijaga sama jaringan kita juga. Jadi nggak mungkin kita sendiri. Tapi kalau satu orang menjaga 10, kemudian 100 orang menjaga 10, itu udah 1.000 orang pelanggan tetap loh. Nah, gimana kalau 10.000 orang menjaga 10, kita punya 100.000 customer base. Nah, 10.000 orang. Nah, itulah kekuatan bisnis jaringan. Makanya hari ini kita jaga 10 aja nggak bisa, how we can maintain 100,000. Itu bullshit gitu loh, itu omong kosong ya. Saya rasa pada sore hari ini sharing saya cukup sampai di sini. Saya tadi sedikit banyak meluangkan waktu untuk meskipun saya berlibur tapi saya tetap ingin menyapa ya. Saya tetap ingin menyapa para sahabat SP30 peserta PO webinar hari ini, meskipun jumlahnya tidak banyak karena ini lagi suasana liburan, tapi saya tetap profesional. Saya tetap bagaimanapun saya biasa sibuk, hari ini saya juga berlibur, tapi saya tetap meluangkan waktu. Itulah karakteristik saya, ya, karakteristik saya. Jadi saya tetap profesional melakukan tugas saya. Nah, kalau Anda tidak profesional melakukan tugas Anda, bagaimana kalian itu bisa memiliki pelanggan yang setia? Ya, jadi itulah totalitas di dalam sebuah pekerjaan akan menghasilkan kesuksesan yang sangat luar biasa. Saya rasa cukup pada sore hari ini. Mungkin kata-kata saya agak keras, kata-kata saya mungkin agak menyinggung perasaan kalian, tetapi saya tidak ada sebuah maksud tendensi untuk melukai perasaan seseorang, tetapi saya murni dari pengalaman saya pribadi agar kita bisa menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Saya rasa cukup untuk sore hari ini. Sukses selalu and always salam hebat luar biasa.